ada berita yang agak sedikit menjadikan masyarakat itu confuse bahwa KUB itu dianggap sebagai pencaplokan, kalau istilah perbankannya adalah akuisisi atau merger. Sebetulnya enggak, bukan. Yang dimaksud dengan KUB bukan seperti itu. KUB adalah suatu bentuk salah satu pemenuhan modal inti minimum dengan membentuk antara induk dan anak gitu. Nah, kalau di Indonesia itu kan ada 27 BPD Pak ya. Yang 11 atau 12 BPD itu belum memenuhi modal inti minimum ini, sehingga perlu dibentuk kelompok usaha bank ini. Nah, yang ditunjuk sebagai anchor atau induk hanya 3 Pak, yaitu BJB, Bank Jatim, dan Bank DKI. Nah, kebetulan Bank Jatim itu lebih tertarik untuk mengangkat Bank Banten sebagai anak dari KUB itu. Jadi posisinya bukan akuisisi tapi berupa kelompok usaha bank. Kenapa ini bukan akuisisi? Karena dalam perjanjian nanti ada juga kesepakatan untuk exit clause. Ya. Artinya apa? Bank Banten bisa suatu saat atau kapan-kapan keluar seandainya merasa bahwa modal inti kita sudah di angka 3 triliun bisa keluar. Beda dengan akuisisi Pak, nggak semudah itu untuk keluar. Kemudian apa sih yang kita peroleh dari manfaat KUB ini ya Pak? Satu, selain kita dapat kepastian pemenuhan POJK mengenai modal inti minimum, kita juga ada kepastian garansi. Garansi mengenai likuiditas. Misalnya ada kesulitan likuiditas, nanti Bank Indo akan ikut bertanggung jawab untuk memenuhi likuiditas itu. Demikian juga ada permodalan, misalnya kita suatu saat ada permodalan, ya mereka Bank Jatim punya kewajiban untuk meminjam modal supaya permodalannya sesuai ketentuan seperti itu. Jadi, dan yang ketiga adalah yang sangat bermanfaat adalah adanya sinergi bisnis Pak. Jadi 3 hal itu sangat sebetulnya justru memberikan keuntungan dan penguatan kepada Bank Banten, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengenai keberadaan Bank Banten dengan KUB ini. Justru ini adalah Bank Banten akan jauh lebih kuat, entah lebih kuat dari sisi likuiditas, bisa lebih kuat juga dari permodalan maupun perluasan bisnisnya, karena di sini ada sinergi bisnis. Yang totalnya nanti 100 miliar, tapi untuk kepemilikan sahamnya mereka hanya 10 miliar. Jadi kalau ini dikatakan sebagai pencaplokan kan satu hal yang jauh berbeda ya, masa dengan 10 miliar saja bisa mengambil alih aset sebesar 7 triliun itu Pak. Nah, ini yang perlu kita luruskan ke masyarakat dengan berita kemarin ya. Harapan kami Pak Dadi bisa mengedukasi masyarakat lah Pak, bahwa ini hal yang jauh berbeda antara akuisisi dengan KUB, itu hal yang berbeda, jauh berbeda. Sesuai dengan arahan daripada PJ Gubernur atau Pemerintah Provinsi Banten, terus kemudian yang didukung oleh Kementerian Dalam Negeri, ada himbauan agar pemerintah kabupaten dan kota seluruh Banten 8 untuk bisa istilahnya memberikan kepercayaan mengelola RKUD di mereka, dan itu alhamdulillah sudah berjalan sementara ini sudah di Kota dan di Kota Serang. Terus kemudian salah satu bentuk komitmen daripada seluruh direksi ini adalah seperti saya sebutkan tadi, membuat bank ini semakin kuat, semakin sehat ke depan. Nah, salah satu yang mendukung kesehatan dan penguatan itu adalah faktor permodalan, ya kan Pak? Karena kita dari faktor permodalan ada ketentuan dari otoritas jasa keuangan OJK yang mewajibkan seluruh bank pembangunan daerah, seluruh bank pembangunan daerah selambat-lambatnya 31 Desember 2024 ini harus punya modal inti minimum sebesar 3 triliun. Nah, kan gitu Pak, 3 triliun. Dan kemudian dari bank di Indonesia ini ada 27 BPD Pak. Ya. 27 BPD. Dari 27 BPD itu ada 11 atau 12 BPD yang belum modal inti minimumnya masih belum 3 triliun gitu loh Pak. Termasuk salah satunya adalah Bank Banten. Nah, sesuai tadi yang disampaikan oleh Pak Rodi, ada POJK 12 tahun 2020
Itu disebutkan beberapa mekanisme supaya untuk bisa meningkatkan modal inti minimum. Salah satunya itu yang namanya KUB, Pak, kelompok usaha bank kan gitu Pak ya. Nah, kelompok usaha bank itu di mana nanti ada salah satu katakanlah BPD yang besar, yang lebih kuat, itu akan menjadi induk. Kalau dia kemudian menjadi induk dan kemudian Bank Banten katakanlah menjadi anggota dan bisa terwujud sebelum akhir 2024, Bank Banten tidak perlu menambah modal intinya sehingga 3 triliun, karena dengan adanya bank induk menjadi terkonsolidasi. Nah itu namanya kelompok usaha bank. Nah, kelompok usaha bank ini mekanisme seperti itu kadang disalahartikan nih Pak. Ya, salah diartikan. Jadi ada KUB seakan-akan katakan sekarang kan kita dalam proses dengan Bank Jatim Pak nih. Karena kan Bank Jatim itu mencaplok Pak. Mencaplok Bank Banten. Terus kemudian dengan dengan KUB ini peran daripada pemegang pemerintah provinsi sebagai pemegang saham pengendali jadi nggak ada, semuanya dikuasai oleh ini. Terus kemudian ada juga bahkan yang terlampau berlebihan menyatakan dengan kayak begitu dana kami gimana itu nanti bisa hilang dan lain sebagainya. Ya saya pikir sebenarnya POJK itu kan produknya daripada Otoritas Jasa Keuangan. Tidak akan mungkin punya blade atau policy yang bertentangan dengan itu. Sebenarnya KUB ini sebenarnya kerjasama antar bank, antar yang kuat sama yang, kalau istilahnya itu ada yang disebut KUB itu program gendong mengendong Pak. Iya Pak. Yang kuat mengendong yang masih butuh digendong sesuai dengan persyaratannya OJK.